Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak ibu, rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua bapak ibu? Masya Allah. Sesuatu yang harus selalu kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita ketaatan kepadanya. Karena tidak semua orang dimudahkan Allah di atas ketaatan dan kewajiban. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat dalam. Allah mudahkan kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, "Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat, yang paling susah untuk orang-orang munafikin. Salat apa Bapak Ibu? Salat isya dan salat subuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Kalau seandainya mereka tahu apa yang Allah siapkan untuk mereka di akhirat, niscaya mereka akan datang menunaikan isya dan subuh itu walau dalam kondisi merangkak. Subhanallah. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika Allah memudahkan untuk kita ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada atba'ut tabi'in, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai sunnahnya sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada subuh hari ini adalah, sudah mapankah tauhid kita? Tauhid adalah dakwahnya para nabi dan para rasul. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, kita membaca sejarah-sejarah para nabi dan para rasul, dakwah mereka dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, diutusnya rasul, sampai Nabi kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isi dakwahnya dakwatut tauhid, mengajak manusia, mengajak umat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul di tengah-tengah mereka. Setiap umat itu ada rasulnya, Pak. Apa tugas rasul itu? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka meninggalkan tagut-tagut, sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan diciptakannya jin dan manusia itu untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu, saya mau tanya Pak, biar gak ngantuk nih. Ini kayak wajah-wajah agak ngantuk sedikit nih. Jin ada yang masuk surga gak besok Pak? Masuk surga. Jin juga ada yang masuk ke dalam api neraka. Manusia dan jin ini dua-duanya mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Dua-duanya, baik itu manusia, baik itu jin,
masing-masing mereka diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Sekarang kita perlu tahu apa tauhid dalam agama kita ini. Karena subhanallah Pak, di masa sekarang Bapak Ibu, definisi orang baik itu udah bergeser Pak. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang masyarakat kita, siapa orang baik? Mayoritas manusia akan mengatakan orang baik itu orang yang suka bantu orang lain, orang yang suka bersosial, orang yang gemar membantu saudaranya. Iya, ini definisi orang baik. Tapi belum sempurna Pak. Belum sempurna. Ketika seseorang hanya baik kepada manusia, tetapi dia tidak menunaikan haknya Allah, maka dia tidak akan pernah selamat di hari akhirat Pak. Disebutkan sebuah kisah seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Pernah dengar namanya Bapak Ibu? Amr bin Luhai al-Khuzai. Beliau ini tokoh masyarakat Makkah Pak. Orang kalau dengar nama dia Amr bin Luhai, hormat semua Pak. Kenapa dia? Dia orang yang sangat dikenal dermawan. Ketika datang jamaah haji pada waktu itu, dan Nabi SAW belum diutus, datang jemaah haji, dia orang pertama yang menyembelih onta-onta dibagikan kepada jemaah haji Pak. Baik atau tidak itu Pak? Baik. Datang jemaah haji, dia beli pakaian-pakaian, dia sedekahkan kepada jemaah haji, dan itu setiap tahun dia lakukan. Namun subhanallah, dia hanya mengerti bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia. Ketika dia pergi ke Syam, Syam ini negerinya para nabi dan para rasul. Dia pergi ke Syam, dia lihat kok banyak orang-orang Syam, tokoh-tokohnya, orang-orang baiknya, mereka meletakkan berhala di depan-depan rumah mereka. Kata Amr bin Luhai, oh ini berarti kebaikan ini. Orang-orang soleh di negeri Syam, mereka meletakkan berhala depan rumah mereka. Akhirnya Amr bin Luhai, dia beli satu berhala besar, kemudian dia letakkan di depan Ka'bah Pak. Karena dia yang meletakkan dan dia dikenal sebagai tokoh Makkah, maka orang-orang mengikuti apa yang dia lakukan. Maka berlalulah masa. Akhirnya penduduk Mekah menyembah berhala, mereka juga haji tapi juga menyembah berhala dan seterusnya. Ketika Nabi SAW diutus Bapak Ibu, Nabi pernah sholat bersama para sahabat. Ketika Nabi sedang sholat, Nabi mundur ke belakang beberapa langkah. Selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau mundur ke belakang ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, di dalam sholatku Allah memperlihatkan kepadaku Amr bin Luhai al-Khuzai menarik ususnya dalam neraka Jahannam. Lihat, seorang yang tadi senang bersedekah, orang yang terhormat di masyarakat, namun dia orang yang juga melakukan kesyirikan. Dia tidak mentauhidkan Allah, maka semua kebaikannya itu sia-sia. Dia sama orang baik, tapi dia nggak mengerti dengan haknya Allah untuk disembah. Maka kita jangan jadi orang-orang yang kepada sesama manusia itu baiknya luar biasa, tapi kepada hak Allah kita nggak tunaikan Pak. Baik, ini dia hal pertama yang harus kita ketahui, bahwasanya Allah menciptakan kita agar kita mentauhidkan dirinya. Bahasan yang kedua, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus mentauhidkan Allah Pak?
Karena untuk masuk ke dalam surga Allah, kita butuh kuncinya, Pak. Kita butuh kuncinya. Dan kunci surga itu adalah kalimatut tauhid. Maka pernah disebutkan dalam kitab tauhid, Nabi Musa alaihissalam, beliau bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, 'allimni kalimah wa'allimuka wa udzakiruka wa wa'azzimuka. Wahai Rabbku, ajarkan aku satu kalimat yang dengan kalimat ini aku memuji Engkau ya Allah, aku mengagungkan Engkau ya Allah, akan aku jadikan zikir dalam hidupku. Nabi Musa minta apa Bapak Ibu? Satu kalimat sama Allah. Maka apa kata Allah kepada Musa alaihissalam? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban Nabi Musa pada waktu itu? Ya Rabbi, kullu ibadik yaquluna hakadha. Wahai Rabbku, sesungguhnya hamba-hambamu yang lain selain diriku telah mengucapkan kalimat yang sama. Dia kata Nabi Musa, saya minta yang lain lah, yang lebih spesial, yang lebih khusus. Maka kata Allah kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, lau anna samawati sab' wal ardina sab'. Wahai Musa, kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu bisa bayangkan 2 timbangan, Pak. Yang satu ditimbang di atasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan di timbangan sebelahnya ditimbang kalimat la ilaha illallah. Kata Allah kepada Musa, niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah itu. Allahu Akbar. Agama kita ini bukan agama main-main. Ketika kita ingin masuk ke dalam surga Allah, kita harus mentauhidkan Allah. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwasanya mayoritas penduduk surga, semua mereka di dalam hatinya ada iman, ada tauhid, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Ini diantara istimewanya tauhid, Pak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah jannah, wa idza dakhala ahlun nar an-nar." Ketika penduduk surga besok sudah masuk ke dalam surga, dan ketika penduduk neraka sudah masuk ke dalam api neraka. Hanya ada 2 Bapak Ibu di akhirat, Pak. Penduduk surga dan penduduk neraka. Ada yang tengah-tengahnya enggak, Bu? Nah, Bu? Enggak ada. Hanya 2 tempat, surga atau neraka. Kemudian Allah mengatakan kepada penduduk neraka, Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Allah mengatakan kepada para penjaga-penjaga neraka, akhriju man kana fi qalbih mithqala habbah minal iman. Kata Allah, keluarkanlah dari nerakaku itu orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, ada tauhid, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Apa arti biji zarrah, Pak? Sebesar apa biji zarrah? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama mufassirin lainnya, ketika mereka menyebutkan zarrah itu ada 3 penafsiran. Yang pertama, zarrah itu seorang melihat semut punya bayi. Nah itu, Pak. Pernah lihat bayi semut, Pak? Udah semut tapi dia punya bayi. Sekecil itu namanya zarrah. Tafsiran yang kedua,
seorang keluar dari rumahnya atau dia membersihkan gorden rumahnya, kemudian ada debu-debu kecil-kecil, itu namanya zarrah. Yang ketiga, seorang pergi di tengah padang pasir yang luas, kemudian dia pukulkan tangannya, dia bersihkan tangannya, maka pasir-pasir kecil itu namanya adalah zarrah. Kata Allah, andaikan kalian menghadapku, hanya ada iman sebesar zarrah di hati kalian, itu tidak akan membuat kalian kekal dalam api neraka. Ini istimewanya tauhid, Pak. Maka besok di akhirat, penduduk-penduduk neraka Allah yang mereka abadi dalam neraka, berarti dalam hatinya itu gak ada iman walau sebesar biji zarrah, Pak. Makanya Abu Talib, siapa Abu Talib Bapak Ibu? Hah? Abu Talib ini siapa, Pak? Muslim atau kafir ini? Kafir. Abu Talib ini pamannya Nabi. Nabi ketika usia 8 tahun ditinggal oleh ibunya, dan sebelumnya oleh ayahnya, malah sebelumnya, dan kakeknya. Maka Abu Talib yang mengasuhnya. Abu Talib mengasuh Nabi dari usia kecil sampai beliau diangkat menjadi seorang Rasul, bahkan lebih dari itu. Abu Talib membantu Nabi, melindungi Nabi dari orang-orang musyrikin. Tapi Abu Talib di akhir hayatnya, dia tidak masuk Islam. Dia tidak mengucapkan kalimat tauhid, sehingga Nabi mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku tercinta, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu, aku akan kelak membelamu di hadapan Allah. Harus punya kuncinya dulu. Namun Abu Talib pada waktu itu, di sebelahnya ada Nabi, di sebelahnya ada Abu Jahal. Abu Talib lihat ke Nabi, lihat ke wajahnya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Dan alhasil Abu Talib meninggal dalam kondisi tidak bertauhid, bukan seorang muslim, Pak. Sehingga kata Nabi, Abu Talib orang yang paling ringan siksanya dalam neraka. Kenapa? Abu Talib dibakar bagian kakinya, maka melelehlah semua isi kepalanya. Ini siksaan yang paling ringan, Bapak Ibu, untuk orang-orang. Ini khusus untuk Abu Talib. Tapi abadi dalam api neraka, Pak. Maka kita ini bersyukur, Bapak Ibu, ketika kita lahir dari orang tua yang sudah muslim, kemudian kita kenal dengan agama Allah, pegang iman ini sampai kita mati. Jangan sampai dalam hidup kita ada sikap-sikap kita yang membuat kita jatuh kepada kesyirikan, Pak. Karena dosa yang paling besar itu dosa menyekutukan Allah, Pak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka ia akan masuk ke dalam surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Namun barang siapa yang meninggal dunia dalam berbuat syirik, maka ia akan kekal dalam api neraka. Nah, sekarang saya mau jabarkan kepada Bapak Ibu, ya. Karena ketika kita membahas tauhid, Pak, kita harus memberikan contohnya, Pak. Karena terkadang ada sebagian orang dia merasa, saya sudah bertauhid kok,
Namun ternyata ucapan kesehariannya, perbuatan kesehariannya tanpa dia sadari, dia terjatuh kepada kesyirikan. Syirik ini Bapak Ibu terbagi menjadi dua. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar ini yang membuat pelakunya kekal dalam api neraka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beberapa perbuatan syirik di masa jahiliyah. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang datang kepada dukun, tahu dukun Pak? Dukun ini di masa sekarang 11-12 dengan ustadz penampilannya. Ada dukun yang pakai sorban, ada dukun yang penampilannya kayak ustadz, kayak kiai, padahal itu adalah dukun. Kata Nabi, barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, kemudian dia membenarkan ucapan dukun itu, faqad kafar bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain disebutkan, man sa'ala sa'ilan, barang siapa yang bertanya kepada sa'ilan, tukang ramal. Disebutkan dukun ini dengan apa Pak? Apa bahasa lainnya? Orang pintar. Kenapa dibilang orang pintar, Bu? Bu? Karena yang datang orang bodoh. Itu dia kata para ulama. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, lam yuqbal salatahu arba'ina yauman. Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Subhanallah. Ini satu nih. Maka datang kepada dukun, percaya kepada dia, membenarkan dia, ini bisa membuat tauhid kita tuh rusak. Atau jenis yang kedua, seorang percaya dengan cincin, percaya dengan ikat pinggang yang dia merasa ada kekuatannya, jimat, kartu-kartu khusus. Ini semua kesyirikan, Pak. Hati-hati. Sebagian orang punya keyakinan juga, kalau mata kiri kedap-kedip, oh ini bahaya ini. Kalau mata kanan yang kedap-kedip, oh ini mau dapat duit. Subhanallah. Lihat. Mana iman, mana tauhid. Ada lagi sebagian orang, dia bangun gedung, dia bangun lift, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 nya nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada angka 4-nya? Angka sial. Dibuatlah 3A. Ini semua menggantungkan diri kepada makhluk, Pak. Ini nggak boleh dalam agama kita. Dan ini yang Nabi perangi selama 13 tahun di kota Mekkah. Maka kaum muslimin ketika dia belajar agama, maka tauhid yang pertama dia pelajari, bukan ilmu yang lain, Pak. Karena kalau kita terjatuh kepada dosa selain dosa syirik, itu masih bisa kita dimaafkan Allah di hari kiamat, Pak. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali dia bertaubat sebelum meninggal, kecuali dia bertaubat sebelum datangnya hari kiamat. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampunkan dosa selainnya. Dosa syirik ini yang paling berbahaya. Belum lagi ada sebagian orang, subhanallah, ditipu oleh gurunya sendiri, Pak. Lihat sebagian orang, Pak, ngalap berkah pada sesuatu yang tidak benar, Pak. Bapak tahu siwak nggak, Pak? Hah? Tahu siwak untuk membersihkan gigi ini? Berapa harga siwak itu, Pak?
Paling berapa? 5.000, kadang dibagikan gratis. Subhanallah, ada seorang dia pakai siwak, kemudian dia jual ke jemaahnya. Ini bekas saya jual 5 juta. Ada yang beli nggak, Bu? Ada yang beli, karena dianggap ini bekas siwaknya orang soleh. Apa ini agama, Pak? Bekas sorban dia jual ke orang 15 juta. Ada yang beli. Dulu Nabi SAW diambil bekas keringatnya, diambil, ya, kemudian diambil ludahnya Nabi, diambil bekas wuduknya. Iya, itu Nabi SAW. Namun setelah meninggalnya Nabi SAW, ada manusia terbaik, Abu Bakar. Tidak ada satupun dari para sahabat yang mengambil bekas wuduknya Abu Bakar, Pak. Menunjukkan bahwasanya keberkahan itu hanya ada pada diri Nabi, tidak pada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, sebagian orang terjatuh kepada ngalap berkah yang salah. Dia menganggap ada keberkahan pada diri gurunya, pada sorban gurunya. Ini semua kemungkaran dalam agama kita, Pak. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga, juga di antara keistimewaan tauhid ini, kenapa kita harus belajar rincian-rincian tauhid? Karena tauhid akan menolong seorang hamba walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi. Disebutkan dalam sebuah hadis kursi, di mana fima yarwihi an rabbih, dia meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya bana Adam, wahai anak Adam, kata Allah, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, kalau seandainya engkau menghadap anak Adam dengan dosa sepenuh bumi. Bayangkan, seandainya besok ada manusia, dia datang menghadap Allah, dosanya, maksiatnya sepenuh bumi, Pak. Maknanya apa, Pak? Tidak ada satupun bekas dosanya itu kecuali ada di tanah-tanah dunia ini, Pak. Jejak-jejak dosa dia itu ada di seluruh bumi. Andaikan dia datang menghadapku dengan dosa yang sebesar itu, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dia berjumpa denganku di hari kiamat belum pernah berbuat syirik kepadaku, atau pernah berbuat syirik tapi sudah taubat, la ataituka biqarabiha maghfirah, maka sungguh aku akan datang kepadanya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Allahu Akbar. Dosa sebesar pun, dan kita enggak sempat taubat, tapi ternyata kita tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Walaupun kita enggak boleh meremehkan dosa-dosa yang lain. Makanya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini disebutkan a'lamu ummati bil halali wal haram. Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang anak muda di masa itu yang paling ngerti dengan halal dan haram. Itu Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Wahai Mu'adz, Mu'adz bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa hak seorang hamba kepada Allah, dan apa hak Allah atas seorang hamba? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hak Allah berarti kewajiban seorang hamba kepada Allah, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Di antara kewajiban, dan itu menjadi haknya Allah, engkau tidak berbuat syirik kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan haknya seorang hamba
Kalau ada seorang hamba dia sudah mentauhidkan Allah, dia meninggalkan kesyirikan, apa hak dia? Dia punya hak untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kata Muadz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah saya beritahukan kepada manusia? Maksudnya adalah kalau kita sudah bertauhid, kita pasti masuk surga. Boleh enggak saya beritahu sama orang-orang? Kata Nabi SAW, la tubashirhum fayattakilu. Jangan beritahukan kepada manusia, nanti mereka malas dalam beramal. Oh, yang penting udah bertauhid, yang penting saya punya iman. Ya, mencuri enggak apa-apalah, ghibah enggak apa-apalah. Bukan seperti itu, Pak. Tapi tauhid ini di antara keistimewaannya akan menolong kita di hari kiamat, walaupun ada dosa-dosa yang lain, kalau itu dimaafkan Allah. Jadi ada bentuk dua dosa dalam agama kita. Ada dosa yang tidak pernah Allah ampuni, kalau pelakunya membawa dosa itu sampai mati, itu dosa syirik. Ada dosa, dia dosa besar, kalau dia bertaubat di dunia, Allah akan ampuni taubatnya. Tapi kalau dia tidak bertaubat di dunia, selama itu bukan dosa syirik, maka di akhirat ada dua keadaan. Yang pertama, Allah bisa mengampuni dosa besar itu selama bukan kesyirikan. Atau yang kedua, Allah mengazabnya dalam api neraka, setelah dosanya bersih dipindahkan ke dalam surga. Artinya tidak ada dosa yang membuat kita kekal dalam api neraka kecuali dosa syirik. Maka disitulah kita harus berhati-hati. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dosa syirik ini akan membatalkan seluruh ibadah-ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu melakukan kesyirikan, maka batallah seluruh ibadah-ibadah. Maka kasihan, Pak, kita lihat sebagian kaum muslimin, Bapak Ibu, mereka berangkat haji, mereka berangkat umrah, tapi mereka masih meyakini kesyirikan dalam ibadah mereka, Pak. Masih meyakini kesyirikan dalam ibadah mereka. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang jemaah, Pak. Dia berangkat umrah, dia bawa tasbih, Pak. Tasbih. Kita nggak membahas masalah tasbihnya. Yang kita bahas di sini adalah keyakinan dia terhadap tasbih itu. Waktu kita mau berangkat ke salat ke Kuba, dia ini kayak kebingungan, Bapak ini. Bapak kok kayak ada yang tinggal, Pak? Iya Ustadz, saya ketinggalan barang saya. Cemas, Pak. Apa yang tinggal, Pak? Tasbih. Tinggal di kamar hotel. Terus dia bilang, Pak Ustadz, kata guru saya, kalau tasbih ini tinggal, saya bisa dapat bahaya. Lihat, Pak, bagaimana dia menggantungkan nasibnya kepada barang. Ketakutan yang luar biasa. Makanya hukuman kepada orang-orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, Allah akan menggantungkan hatinya kepada makhluk itu, kepada benda itu. Makanya dulu orang-orang Arab jahiliyah dikatakan adalah orang-orang yang suka bertatoyur. Apa itu tatoyur? Mereka bangun di pagi hari, mereka terbangkan burung merpati. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah ini, Pak. Kalau merpatinya ini terbang ke kanan, tersenyum dia. Woi, hari ini sukses usaha saya. Hari ini toko saya akan laku. Semangat dia, Pak. Tapi kalau merpatinya terbang ke sebelah kiri, mereka kunci rumah-rumah mereka.
muram wajah mereka, karena mereka menganggap hari ini pasti kami sial. Boleh nggak begini Pak? Nggak boleh. Sama kayak sekarang, sebagian orang mengadu nasib dengan makhluk-makhluk yang dia lihat. Ya walaupun saya tidak mengatakan ini kesyirikan besar, tapi ini bisa membawa kepada syirik-syirik yang lain. Ada kupu-kupu masuk ke rumah. Apa keyakinan kita Pak? Sebagian kita, oh ada tamu mau datang. Dari mana Pak? Sebagian pedagang, dia dapat duit segini, ditepok-tepok duit sama dia. Kenapa ditepok-tepok? Oh ya ini biar laris Ustaz. Lihat, ini kesyirikan semua Pak. Ini nggak boleh. Sebagian lagi ada seorang perempuan bertahun-tahun belum nikah misalnya. Terus datang adiknya yang sudah nikah punya anak. Terus dibilang, udah kalau pengen punya anak cepat gendong bayi. Apa ini? Biar menular. Sebagian lagi ada wanita yang haidnya susah keluar, disuruh ijak kaki wanita yang sedang haid. Bu pernah dengar gak gitu Bu? Kalau istri kita haidnya lagi gak lancar, cari temannya yang sedang haid, pijak kakinya. Subhanallah. Ada lagi yang mengadu nasib dengan bintang-bintang. Oh, zaman dulu nih, Leo lah, apa lagi? Scorpio lah. Ini semua nggak boleh Pak. Gantungkan nasib kita hanya kepada Rabbul Alamin. Makanya Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas Pak, yang pada waktu itu beliau masih kecil. Ini penting pendidikan anak ini. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, aku ingin mengajarkanmu satu kalimat. Kata Nabi, ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah. Maksudnya apa? Jagalah syariat-syariat Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahak. Jagalah batasan-batasan Allah, Allah akan menjaga dirimu. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Abbas, kalau seandainya seluruh manusia mereka berkumpul ingin memberikan keuntungan kepadamu, lan yanfa'uka illa ma qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak mampu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Bayangkan Pak, berkumpul seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepada kita, mereka nggak mampu Pak, kecuali Allah sudah mentakdirkannya untuk kita. Atau sebaliknya, seluruh manusia berkumpul ingin memberikan bahaya kepadamu, lan yadurruka illa ma qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan pernah mampu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena takdir dan telah mengering lembaran-lembarannya. Maksudnya apa? Semua hidup kita sudah ditentukan Allah. Sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballah maqadirul makhluk maqaridul khalaik, sesungguhnya Allah telah menulis, telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka orang bertauhid adalah orang yang paling tenang Pak. Orang bertauhid orang yang paling bahagia, karena ketika dia dapat musibah, dia tahu ada hikmah di balik musibah ini. Ketika dia dapat penyakit, dia mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, ini sebagai penghapus dosa insyaallah. Maka orang bertauhid, dia akan bahagia seumur hidup dia. Walaupun dia sedang sakit, walaupun dia sedang susah, Allah memberikan kebahagiaan di dalam hati mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahasan yang terakhir
yaitu surah Al-Kahfi ayat 110. Ini tentang ganjaran orang-orang yang bertauhid di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya. Ingat Bapak Ibu, kenikmatan yang paling tinggi setelah seorang masuk ke dalam surga itu memandang wajah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah hadis, "Idza dakhala ahlul jannah jannah wa idza dakhala ahlun nar an-nar." Penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Ketika penduduk neraka sudah masuk ke dalam api neraka, maka Allah berkata kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, afala azidukum ya ahlal jannah." Wahai penduduk surga, maukah kalian aku tambahkan nikmat? Udah di surga nih Pak, Allah tanya lagi, maukah kalian aku tambahkan nikmat? Kata penduduk surga, "Ya Rabbi, nikmat apa lagi ya Rabb? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Engkau telah masukkan kami ke dalam surga." Allah tanya lagi, sampai 3 kali Allah tanya, "Maukah aku tambahkan untuk kalian?" Dijawab lagi oleh penduduk surga, "Wajah kami telah engkau putihkan ya Allah, engkau telah masukkan kami ke dalam surga." Dan terakhir Allah fakashafal hijab, Allah membuka hijabnya, penutup yang selama ini menghalangi manusia untuk melihat Allah. Allah buka hijabnya, maka ketika itu seluruh penduduk surga memandang wajah Allah. Nah, kata para ulama tafsir, tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi kecuali memandang wajah pencipta kita di hari kiamat. Hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, maka beramal solehlah, dan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Setelah dia beramal soleh, maka janganlah dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah. Kita memiliki keluarga yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan pesan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ketika mau meninggal dunia, Nabi Yakub dia kumpulkan semua anak istrinya, dikumpulin semua Pak. Kata Nabi Yakub kepada keluarganya, satu pertanyaan yang dia tanyakan, dia pastikan kepada keluarganya sebelum dia meninggal. Nabi Yakub mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di? Madza ta'buduna min ba'di?" Kalau besok ayah sudah meninggal dunia, apa yang kalian sembah setelah saya meninggal dunia? Masihkah kalian menyembah hanya kepada Allah? Itu yang dia tanyakan kepada anak istrinya sebelum dia meninggal dunia. Maka jangan pernah kita lupa untuk mengingatkan anak dan istri kita bahwasanya tauhid, kalimat la ilaha illallah tidak boleh dirusak dengan kesyirikan apapun. Makanya orang yang paling bahagia ketika dia berkumpul kembali di hari akhirat bersama anak-anaknya dan istri-istrinya. Itulah kebahagiaan yang paling besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Covid sangat lembut sekali, tapi juga sangat berbahaya bagi kita. Kalau kita salah niatnya, salah sikap kita, maka menjadi kita seorang yang syirik. Yang pertama adalah kalau kita berbuat sesuatu karena tidak mengandung kesyirikan, apakah kita bisa mulai dengan niat kita
tapi dia disarankan untuk makan buah kurma. Dan niatnya kadang-kadang salah. Kurma inilah akan menjadi kita mempunyai anak. Kalau yang karena Allah, mungkin insya Allah tidak syirik. Karena itu menjelaskan. Yang kedua, ada hamil itu kadang-kadang menggantungkan benda di kalungnya, gunting misalnya. Itu juga jelas syirik. Tapi tergantung niatnya bisa nggak seperti juga. Niatnya adalah karena Allah saya disarankan untuk seperti ini. Yang ketiga adalah bacaan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Kita baca sekian puluh ribu kali, maka ini akan bermanfaat bagi kita, bagi keuntungan kita. Padahal kita nggak tahu artinya. Apakah itu bisa dibantu dengan cara Allah kita itu juga terusir. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat menarik ya, berkaitan dengan masalah tauhid ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, seorang yang belum punya anak atau apapun permasalahannya, dia berikhtiar dengan makan kurma misalnya. Apakah boleh? Maka tidak mengapa. Dia berikhtiar mungkin dengan herbal, atau ada saran dari temannya, coba minum ini, makan ini. Selama ikhtiar yang dia lakukan itu ilmiah ya. Ilmiah ya. Dan dia berniat ini hanya semacam ikhtiar, maka itu bukan kesyirikan. Tapi kalau dia menganggap kurma ini yang menjadikan saya punya anak, ini kesyirikan, nggak boleh. Maka perlu dia terus memperbarui niat dia. Sama seperti orang yang berobat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadawu ya ibadallah, la tatadawa bil haram." Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ketika kita sakit, kita minum obat. Tapi kita tidak meyakini obat ini yang menyembuhkan, bukan. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, kita itu bisa sembuh. Ini hanya bentuk ikhtiar. Dan seorang tidak dikatakan dia bertawakal kecuali sebelumnya dia berikhtiar, Pak. Coba lihat Bapak Ibu, kisah-kisah para nabi dan para rasul, mereka disuruh berikhtiar dulu. Contoh Maryam alaihissalam. Maryam ketika dia hamil besar, apa kata Allah kepada Maryam tentang pohon kurma? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rataban janiyah. Wahai Maryam, engkau goyang pohon kurma itu, niscaya akan jatuh kurma-kurmanya. Kata para ulama, manalah kuat seorang wanita, Pak, menggoyang pohon kurma, kemudian pohon kurma buahnya jatuh? Nggak kuat, Pak. Tapi di situ kenapa Allah perintahkan ikhtiar? Ada sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Bisa nggak tiba-tiba Allah membelah lautan? Bisa atau tidak, Pak? Bisa. Tapi Allah suruh Musa untuk memukulkan tongkat. Ada ikhtiar. Maka kata para ulama, kalau itu hanya sebatas ikhtiar ya, dan itu ilmiah ya, ilmiah, maka itu bukan sebuah kesyirikan selama dia menjaga niat dia. Maka jangan kita mengatakan pasti, Pak. Oh, kalau ente minum obat ini pasti punya anak. Oh, jangan, Pak. Nggak boleh. Kayak kisahnya Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman punya 100 istri, Pak. Masya Allah. Istrinya 100, Pak. Dia mengatakan, malam ini saya akan gauli 100 istri saya, dan pasti saya punya anak. Dan anak itu akan berjihad di jalan Allah. Dia lupa mengucapkan insya Allah Nabi Sulaiman. Dari 100 orang ini, maka tidak ada satu pun yang hamil, kecuali satu wanita. Ketika lahir itu pun tidak, hanya sepotong daging. Nabi menceritakan kepada para sahabat karena beliau lupa mengucapkan insya Allah. Apa arti insya Allah? Dengan kehendak Allah. Maka perlu kita baca doa ya, itu penting karena dengan kita berdoa itu ada
keterikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau sebatas ikhtiar tidak mengapa, tapi jangan menganggap itulah yang menyembuhkan. Yang kedua berkaitan dengan masalah apa tadi Pak? Oh, kalung ya. Bagaimana kalau niatnya karena Allah ya? Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam kita beribadah itu ada dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru amal itu diterima. Kalau hanya ikhlas, hanya niat baik saja, tapi tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak diterima Allah. Terlarang ibadah itu. Contoh Pak, seorang laki-laki dia mungkin pakai kalung, atau dia pakai cincin atau apa, tapi dia meyakini tapi Allah yang memberikan segalanya Ustadz, ini hanya sebagai perantara saja, maka tetap tidak boleh. Kenapa? Karena banyak kejadian di masa Nabi, Nabi tidak bertanya tentang niat seseorang. Contoh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda sedang berjalan, dia memakai cincin Pak, atau gelang. Dilihat sama Nabi, ini gelang apa? Ditanya sama Nabi, ini gelang apa? Kata orang ini bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Kata Nabi, inza'ha, lepaskan gelang itu, lepaskan cincin itu. Kalau engkau mati dalam kondisi itu, engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Nah, artinya kata para ulama, Nabi tidak bertanya kamu niatnya karena Allah atau tidak. Apalagi ya, telah banyak dalil yang menyebutkan tentang larangan datang kepada tempat-tempat kesyirikan. Dan biasanya Pak, kesyirikan itu tidak masuk akal Pak. Contoh, seorang datang kepada dukun, kata dukunnya, kau cari tikus betina yang sedang hamil. Biasa begitu Pak. Baru bangun rumah nih, supaya rumahnya aman, suruh potong ayam, nanti darahnya diserakkan di rumah itu. Hal-hal yang nggak masuk akal. Mau bangun jalan tol, supaya tol ini lancar, aman, tanam kepala sapi di bawah. Ini kan nggak masuk akal. Sama juga kemarin jemaah saya, dia ini sering stres Pak, dia otista nih. Dia sering stres, sering was-was, ketakutan, berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia ikut, ya katanya hipnoterapi Pak. Hipnoterapi, saya juga nggak paham, tapi dia bayar 2 miliar untuk itu, dihipnotis. Saya tanyakan hipnoterapi kepada sebagian para dokter, mereka mengatakan hipnoterapi ini bukan dunia medis, ini dunia psikolog, ilmu kejiwaan. Tapi dalam sejarah hipnoterapi itu banyak tentang ilmu hitam di dalamnya. Maka sebaiknya seorang berhindar Pak. Maka seorang kalau ingin tenang hatinya, dia baca Quran, dia beribadah sama Allah dan seterusnya. Jadi tetap tidak boleh walaupun niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah harus dipadukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikir-zikir yang sering Bapak Ibu temukan misalnya. Baca ini 50.000 kali, baca ini 100.000 kali. Yang pertama sekali, zikir-zikir yang seperti ini harus kita lihat benar atau tidak ada riwayatnya. Karena sering ada kedustaan Pak. Baca ini 10.000 kali nanti seperti ini, baca ini 5.000 nanti seperti ini. Padahal tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir itu. Sampai ada yang bilang kalau baca ini 50.000 kali nanti kebal. Nanti kebal. Kalau seandainya zikir itu ada Pak, para sahabat gak perlu berdarah-darah pergi jihad. Mereka baca ayat kursi 50.000 kali nanti kebal. Tapi para sahabat, mereka berdarah-darah, bahkan mereka meninggal dunia di peperangan. Maka berarti kata para ulama, zikir-zikir yang seperti ini ditinggalkan, karena tidak ada nas yang sahih. Maka coba kita ambil zikir-zikir yang riwayatnya sahih. Zikir pagi petang, kemudian subhanallah
wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, zikir yang benar, zikir yang Nabi ajarkan tidak pernah lebih dari 100 hitungannya. Jadi kalau mau dihitung 100 maksimal. Kalau ingin lebih, baca sebanyak-banyaknya. Mau istighfar sebanyak-banyaknya silahkan, mau bertasbih sebanyak-banyaknya silahkan. Tapi meyakini 50.000 kali seperti ini, 100.000 kali dapat ini tidak benar, Pak. Ini tidak benar. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, masih ada Bapak Ibu? Cukup insyaallah. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Ustaz, selama ini kan di masyarakat kita itu sangat menyerangi ziarah kubur pada para wali, ulama-ulama yang terkenal. Untuk menghindari syirik kecil atau syirik akbar yang selama ini kita ziarah, kadang-kadang kita lupa bahwa niat ziarah kita sebetulnya mengingatkan kita tentang kematian dan mengenang kisah-kisah tentang ulama yang dimakamkan. Tapi kadang ada doa ziarah yang itu ada yang berbeda, kepingin ini, pengen itu. Masya Allah. Nah itu yang seperti itu, apakah diharapkan? Baik, barakallahu fiik, Pak. Ini sebenarnya rinciannya luas ya, tapi saya singkatkan aja Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa kesyirikan itu yang memang Nabi berikan contoh. Jadi ada pokok-pokok kesyirikan, Pak. Terjadi pada 3 hal. Sering terjadi pada pemakaman-pemakaman kuburan. Rentan terjadi kesyirikan, Pak. Baik terhadap kubur itu sendiri atau terhadap orang-orang yang berziarah kubur. Yang kedua, sering terjadi kesyirikan karena berlebihan kepada orang-orang soleh. Berlebihan kepada orang soleh. Dan yang ketiga, sering terjadi kesyirikan menganggap dia bertawassul, padahal hakikatnya itu adalah kesyirikan. Kita bahas yang pertama berkaitan dengan ziarah kubur. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu saya melarang kalian berziarah kubur. Di awal-awal sahabat masuk Islam dilarang sama Nabi, karena khawatir sahabat ini nanti terjatuh kepada kesyirikan. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarah kuburlah kalian, karena sesungguhnya itu mengingatkan kalian kepada kematian. Nah di sini poin yang paling besar. Berarti tujuan ziarah kubur sebenarnya hanya 2. Pertama, memberikan salam kepada ahlul kubur. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Semoga Rasulullah mengatakan, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur orang Islam, wa inna insyaallahu bikumul lahikun, dan insyaallah kami akan menyusul kalian nanti. Tujuannya adalah memberikan salam. Yang kedua, mengingat kematian. Itu tujuan utama, dan tidak boleh bergeser tujuan ini, Pak. Adapun mendoakan orang yang di dalam kubur itu bukan tujuan utama. Kenapa? Karena kita bisa mendoakan dimanapun kita berada. Andaikan kita punya ibu sudah meninggal, kemudian kuburnya itu hilang, Pak, karena banjir, longsor, maka tidak apa-apa. Kita masih bisa berdoa dimanapun kita berada. Tapi yang terjadi sekarang, mayoritas kaum muslimin
bahkan melakukan perjalanan panjang, Pak. Sewa. Mau kemana, Bu? Kami wisata religi, Ustaz. Wih, wisata religi, Pak. Kita mulai bertanya, Pak, kalaulah tujuan mereka mengingatkan kepada kematian, kenapa harus jauh-jauh? Kenapa harus berhari-hari? Ternyata yang kita saksikan, mereka punya hajat yang ingin mereka sampaikan kepada wali-wali Allah yang telah meninggal dunia. Dan itu fakta, Pak. Fakta. Lihat sebagian kuburan habis tanahnya, Pak. Diambil tanah kubur wali ini. Ada yang nangis-nangis, ya wali Allah, ya syekh, ya kiai, mudahkan hutang saya. Menangis di hadapan kuburan, Pak. Dia minta kepada kuburan, gak boleh, Pak. Allah mengatakan, "Lau sami'u mastajabu lakum." Kalau seandainya mayat-mayat itu mendengar, mereka gak mendengar doa kita. Tapi kata Allah, andaikan mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan permohonan kalian. Maka apakah itu kesyirikan? Iya, itu bagian dari kesyirikan, gak boleh, Pak. Maka tidak ada satupun para sahabat. Lihat Bapak Ibu, Nabi itu dikuburkan di kamarnya Aisyah, Pak. Tapi tidak ada satupun sahabat yang datang kepada Nabi, ke kuburnya Nabi, minta hajatnya dikabulkan. Sebagian mereka bilang, kami nggak minta sama Nabi, Ustaz. Kami mintanya ke Allah lewat perantara Nabi. Itu yang syirik, Pak. Itu yang tidak boleh. Kita hanya boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup. Ustaz, tolong doakan ana, boleh. Itu pun sebenarnya lebih bagus ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita langsung berdoa kepada dia, Pak. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika menjadi khalifah kedua, orang datang berbondong-bondong kepada Umar, Pak. Wahai Umar, tolong doakan kami agar urusan kami dimudahkan. Apa kata Umar bin Khattab, Pak? Ada apa dengan kalian? Saya ini bukan nabi, doa saya tidak mustajab. Langsung kalian mohon kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Umar bukan melarang sebenarnya, tapi Umar ingin menanamkan bahwasanya jangan ada ketergantungan kepada makhluk ketika minta sama Allah. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat memprihatinkan kita lihat sebagian saudara-saudari kita minta langsung dikubur itu. Bahkan sebagian pesantren, Pak. Ada dulu mungkin perintisnya meninggal dikuburkan di sebelah pondok. Nanti kalau santri-santri mau ujian nih, ujian semester, disuruh semua ziarah ke kuburnya kiai ini. Ya kiai, besok mau ujian nih, tolong mudahkan urusan. Subhanallah. Ini semua kesyirikan, Pak. Gak boleh, ya. Kita ini hanya mengagungkan Allah di hati kita. Kalau ada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, mereka sudah meninggal dunia, kebaikan mereka sampai kepada Allah. Tapi kita tidak boleh mengkeramatkan kubur-kubur mereka. Maka dalam Islam, Bapak Ibu, kuburan itu, Pak, dibuat sederhana mungkin, Pak. Sesederhana mungkin. Jadi kalau kita lihat lagi bagaimana hadis Nabi menyuruh kita, kata Nabi, jangan kalian duduk di atas kuburan. Wala tujassas fiha. Jangan kalian semen kuburan itu. Wala tuktab alaih. Jangan kalian tulis di atasnya tulisan. Ini hadis sahih, Pak. Maka Bapak Ibu yang pernah ziarah kubur ke Madinah, ya, Bapak bisa lihat ada kuburan Baqi. Tidak ada satupun nama di situ, Pak. Di papan namanya nggak ada siapa, nggak ditulis siapapun. Itu bukan karena ini bergantinya pemerintahan, bukan. Memang dari dulu seperti itu. Kenapa? Dengan tidak taunya kita ini si kuburnya fulan, ini kuburnya fulan, itu membuat hati kita lebih netral. Makanya di kuburan Baqi di Madinah itu ada ratusan para sahabat di situ. Tapi kita nggak tahu mana sahabat fulan, mana sahabat Nabi yang ini, nggak tahu. Karena kalau orang sudah mati semua mereka itu sama.
kecuali para nabi dan para rasul. Tapi mengkeramatkan kubur mereka itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Jadi kembali kepada niat awal, kita berziarah kubur murni kita mengingat kematian atau kita mendoakan orang yang di dalam kubur itu. Murni itu saja, ya. Kita nggak minta hajat-hajat kita yang lain. Tapi ingat Bapak, ketika saya menjelaskan seperti ini, kita bukan memusyrikkan orang beriman, tidak, Pak. Ahlu sunnah itu adalah orang yang berhati-hati ketika mengkafirkan orang, enggak. Kita nggak boleh mudah mengatakan, oh ente musyrik, nggak boleh, Pak. Mentakyin tidak boleh. Tapi kita menjelaskan perbuatan itu harus. Orang datang kepada dukun, ini syirik, itu harus. Tapi kita mengatakan kamu syirik, kamu kafir, ini nggak boleh, Pak. Ini tugasnya para ulama. Tugas kita bukan mengkafir-kafirkan orang, tidak. Tugas kita bukan memusyrik-musyrikkan orang, tapi tugas kita menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita. Masih ada? Oh ya, silakan, Pak. Ya. Ibu-ibu ada tuh. Selama ini kan masyarakat banyak kuburan. Iya. Apakah dampak itu di akhirat nanti Ustaz? Sehingga kita tidak ulang lagi yang sudah meninggal jangan semen. Iya. Ini dampaknya Ustaz. Kita tahu. Ya, barakallahu fiik. Jadi memang sesuatu yang sudah berlalu itu, apalagi kalau kita melakukannya karena ketidaktahuan, semoga itu dimaafkan Allah. Karena kata Nabi SAW, rufi'al aqlam an thalath, diangkat pena dosa dari 3 orang. Artinya mereka nggak berdosa. Salah satunya orang yang jahil sampai dia mengetahui. Jadi kalau dulu kita dulu saya pernah gitu, Ustaz, dulu saya pernah kubur ibu saya seperti ini, sesuatu yang sudah berlalu, ya sudah. Kita perbaiki, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini sesuatu yang salah, padahal kita sudah tahu, tentu dampaknya besar di hari akhirat, Pak. Salah satunya, kita telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang melarang kita untuk menyemen kuburan, dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian kuburan itu memang kayak masjid, Pak. Subhanallah. Dibuat kubahnya, kemudian ada lampu-lampunya. Kalau perlu ada wifi di kuburan itu, subhanallah. Lihat sebagian orang lebihan. Kemudian mereka minta-minta di kubur itu, sholat di kuburan, Pak. Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nawwiru buyutakum bil baqarah. Kata Nabi SAW, berikanlah cahaya di rumah kalian dengan baca surat Al-Baqarah, agar rumah itu tidak seperti kuburan. Berarti sebenarnya kuburan itu memang bukan tempat untuk ibadah, bukan. Makanya Nabi mengatakan jangan sampai rumah kalian seperti kuburan. Kan perlu diperhatikan, ya. Itu sedikit, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bu. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selama ini mungkin kamu lakukan ketika bersedih itu, kamu mendoakan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas atau membaca Yasin di kuburan itu, bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang sangat penting, Pak.
kita ingin beribadah ini ada tuntunannya. Itu aja sebenarnya. Kita nggak ingin menyalah-nyalahkan ibadah orang, enggak. Oh ini salah, ini enggak. Kita hanya ingin mengajak kaum muslimin ketika mereka beribadah, mereka punya tuntunan. Tuntunannya bukan dari guru, bukan dari kiai, tapi tuntunan yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat yang ada, maka tidak ada satupun riwayat yang sahih yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan. Dan dia bukan kebiasaannya para sahabat juga. Dan kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, pakar dalam masalah hadis, mereka mengatakan ibadah-ibadah di sisi kuburan, membaca Al-Quran di situ, bertasbih di situ, dan seterusnya, itu bukan ibadahnya para sahabat. Bukan ibadahnya para sahabat. Bahkan ada sebagian mereka yang mengkhatamkan Al-Quran di sisi kuburan. Itu bukan perbuatannya para sahabat. Maka saya katakan amal yang seperti ini ditinggalkan. Amal seperti ini yang ditinggalkan karena tidak ada contohnya. Kalau Nabi saja tidak pernah mencontohkan, Nabi nggak pernah Pak baca Yasin, baca Al-Fatihah di sisi kuburnya Khadijah, kan nggak pernah. Padahal Nabi orang yang paling cinta sama Khadijah. Nabi orang paling cinta Pak. Lihat, Nabi punya anak Ibrahim meninggal dunia. Nabi juga gak pernah baca Al-Fatihah di kuburnya Ibrahim. Kita kalau ngomong masalah cinta, Nabi lebih cinta. Apalagi setelah Nabi meninggal. Nabi ketika meninggal dunia, gempar kota Madinah Pak. Sampai Nabi SAW sekitar 2 hari lebih belum dimakamkan jenazahnya. Sampai kata Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku penggal lehernya. Umar saking cintanya sama Nabi. Tapi Umar ditegur oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi lihat, setelah Nabi meninggal, tidak ada satupun manusia-manusia terbaik di masa itu. Sampai hari kiamat mereka terbaik Pak. Mereka datang ke kubur Nabi, mereka baca Quran di sisi kubur Nabi. Gak ada Pak. Kita kalau ngomong cinta nih, oh saya cinta. Abu Bakar lebih cinta daripada kamu. Abu Bakar meninggal dunia, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tidak pernah Umar bin Khattab dan para sahabat membaca Yasin di sisi kuburnya Abu Bakar. Dan membicarakan ini di masa sekarang, ini bukan sesuatu yang sensitif lagi Pak. Karena media besar sekarang, luas. Sehingga menjelaskan kepada umat ini tidak ada contohnya. Ini bukan hal baru untuk Bapak Ibu sekalian. Cuman kadang-kadang sebagian orang tuh fanatik Pak. Katanya mencintai Nabi, katanya mengikuti Nabi, tapi Nabi tidak contohkan. Kenapa mereka masih melakukan? Nah itu satu dalil sudah cukup sebenarnya. Kalaulah para sahabat, manusia-manusia terbaik tidak pernah melakukannya, berarti itu bukan jalan kebaikan. Belum lagi ya, dengan praktek-praktek seperti ini ya, akhirnya banyak ritual-ritual yang salah dilakukan. Contoh Pak, sebagian orang dia baca Yasin di sisi kuburan. Kalau kita melihat riwayat-riwayat tentang hadis yang mengatakan tentang Yasin, mohon maaf Bapak Ibu, semua hadisnya palsu Pak. Yasin jantung Quran, hadisnya palsu, maudhu'. Bacalah Yasin di sisi orang-orang yang sudah meninggal, hadisnya lemah, palsu Pak. Makanya sekarang umat sudah berganti itu. Umat sudah mulai tahu, oh ternyata Yasin di malam Jumat ini hadisnya palsu, lemah. Sebagian berpindah kepada surat Al-Kahfi. Walaupun surat Al-Kahfi juga diperbincangkan oleh sebagian para ulama, tapi tidak ada ulama yang mengatakan palsu. Kalau Yasin sepakat para ulama Pak. Tapi kenapa masih ada yang mengamalkan Ustadz? Karena satu, karena sebagian orang meyakini hadis yang palsu boleh diamalkan selama bukan masalah akidah. Oh, kalau kita enggak Pak. Kita hadis yang sahih saja masih banyak yang belum kita amalkan. Masih banyak ibadah ini yang sesuai dengan sunnah
belum bisa kita amalkan. Kenapa kita harus menambah dengan ibadah yang belum jelas tuntunannya dari Nabi SAW? Jadi kalau kata orang Minang, jale-jale selah, betul kata orang Minang. Jelas-jelas aja dalam kita beribadah. Ada tuntunan, lakukan. Gak ada tuntunan, tinggalkan. Karena tidak mungkin ada satu amal yang Nabi tidak ajarkan sama kita, Pak. Itu mustahil, Pak. Kalau seandainya membaca kuburan itu benar-benar diperintahkan, dia akan datang perintahnya seperti sholat, seperti puasa. Bahkan Nabi menjelaskan kepada kita cara buang air besar. Ada nggak caranya? Adabnya. Masa masalah ini Nabi tidak ajarkan. Berarti ini perkara yang baru dalam agama, yang dibuat-buat oleh manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, mungkin cukup insyaallah pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kita semua diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.